Om Swastiastu, Rahayu, Salam Pancasila. Wah bahaya nih. Berarti belum banyak yang menguasai Salam Pancasila. Udah ada kepresnya. Terancam jadi komunisme nanti kita semua. Bahaya nanti. Ya kita ulangi lagi. Kalau Salam Pancasila, jawabnya harus Salam Pancasila begini. Harus tangan kanan, nggak boleh tangan kiri. Jawab Salam Pancasila juga. Bisa ya Bapak Ibu? Yang tidak ikut Salam Pancasila tidak dapat makan siang. Oke. Saya ulangin. Salam Pancasila. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Yang kami hormati Kasubag Kes Bangpol Jakarta Selatan, ini kakanda saya Pak Dirhamul Nugraha. Lalu Bapak Ibu semua, Bu Suwarni, Bang Zirnal, dan beberapa tadi ya. Lalu narasumber Kiai Haji Juli tadi luar biasa, materinya singkat. Dan teman baru saya Pak Talib. Walaupun teman baru, saya sudah sangat lekat dengan Kemenko PMK ya, karena kita bikin program bareng. Dan juga moderator kita Bang Rardian, Sekretaris FKUB. Dan tentunya Bapak Ibu dari FKUB, FKDM, dari Purna Paskibra, dari unsur yang lainnya, FPK, jangan lupa FPK, bahaya ya. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong untuk semuanya. Jadi beberapa mungkin sudah mengenal saya sudah 11 tahun jadi narasumber di DKI, mendapat amanah dari Pak PJ menjadi anggota PPWK Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Tugas kami membuat konsep pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan untuk 12 juta masyarakat DKI. Lalu saya juga sebagai Ketua Bidang Pemuda dan Pendidikan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Jadi wajah saya adalah wajah pemburu teroris, terutama teroris cinta. Gitu ya. Kalau teroris beneran itu urusan Densus 88 gitu ya. Jadi kalau wajah saya ya teroris cinta. Dan juga sebagai narasumber Lemhanas dari 2017, jadi kami mengajar untuk para anggota Dewan, baik DPR RI, DPD. Nah besok jatah saya insya Allah ngajar Komeng CS ya di Hotel Sangrila. Jadi sebelum mereka bertugas, mereka diberikan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. 3 minggu lalu anggota DPR, besok DPD ya. Dan beberapa perwira Pamen, TNI, Polri, dan ASN Eselon 2 yang mau pecah bintang atau mau naik Eselon 1 itu rata-rata ikut Lemhanas dulu gitu. Jadi mohon izin, karena materi singkat, hanya 1 jam ya Bang ya? Oke. 15 menit Bang. Aduh, 15 menit, saya nggak tahu harus ngomong apa 15 menit ya. Baik, jadi Bapak Ibu, intinya kita akan membahas bagaimana agar kerukunan di Jakarta Selatan dapat terwujud ya, karena kalau nggak rukun kita akan seperti negara-negara ini. Kita lanjut ya, slide bisa cepat sedikit. Bapak Ibu, siapa yang bilang kalau sama-sama Islam di suatu negara sudah pasti rukun, aman, bergandengan tangan? Siapa yang bilang? Ternyata tidak pada Arab Saudi. Arab Saudi agamanya apa? Yaman agamanya apa? Sama-sama Islam. Kenapa berantem? Karena berbeda keyakinan. Arab Saudi Sunni, Yaman Syiah. Kata Arab Saudi, gue yang paling benar. Sunni, nggak bisa, gue yang paling benar. Kata Yaman, gue Syiah. Ya, akhirnya sejak 2015 Arab Saudi membombardir, mengirimkan rudal balistik ke Yaman sehingga 21 juta warga Yaman meninggal. Sama-sama Islam berantem. Tidak ada jaminan sebuah negara yang akidahnya sama itu bisa rukun, hidup damai, bergandengan tangan. Coba lihat Timur Tengah, banyak yang porak-poranda apa enggak? Tidak usah bicara lagi bagaimana kerukunan di Afghanistan, bagaimana di Irak, bagaimana di negara yang lain. Ya, Bapak Ibu, kerukunan itu bukan karena satu akidah. Ya, kita lihat lagi. Lanjut. Siapa yang bilang kalau sama-sama Kristen sudah pasti rukun? Itu tidak terjadi di Inggris dan di Irlandia Utara. Inggris Raya yang notabene Protestan, dia punya white supreme, kulit putih yang paling hebat, Protestan paling hebat. Itu doktrinnya sama dengan Amerika. Protestan, kulit putih, itu yang layak menjadi pemimpin dunia. Sampai sekarang. Makanya apartheid itu adanya di Amerika dan di Afrika Selatan. Cikal bakalnya dari Eropa. Irlandia Utara yang Katolik dengan kekayaan alam yang besar ingin memisahkan diri dari sejak abad 18 sampai sekarang, tapi Inggris Raya tidak mau. Akhirnya Katolik dan Protestan di sana berantem terus sehingga sudah ada 3.500
korban dari kedua belah pihak. Saya mau nanya, di Jakarta Selatan Katolik sama Protestan akur apa enggak? Akur, duduknya bareng tuh. Duduknya bareng. Mana Katolik Protestan? Oh, ini rangkulan, hati-hati cita lokasi. Aduh. Tapi nggak apa-apa. Yang penting akur. Tepuk tangan lu dong untuk Katolik Protestan. Coba cuman di Jakarta Selatan Katolik Protestan rangkulan sampai bawah ke KUA nanti. Nah, di Inggris perang nggak bisa duduk bareng seperti kita. Ya, kita lanjut lagi. Bagaimana negara lain yang multi agama? Wow, lebih serem lagi. Kita lihat di India yang mayoritas. Pakistan dulu. Pakistan ini adalah negara sempalan karena dia protes mayoritas Islam di tengah-tengah negara Hindu. Akhirnya dia memisahkan diri, membentuk negara sendiri, dan di sana diperlakukan hukum Islam. Karena 90% lebih penganut Islam, sisanya macam-macam. Sehingga diperlakukan hukuman mati bagi penista agama Islam. Karena kesenjangan sosial miskin dan kaya sangat tinggi di Pakistan, sedikit saja umat non-Muslim berbicara sedikit saja tidak sesuai dengan umat Islam, itu bisa dikeroyok dan bisa dibunuh di jalan. Saya mau nanya, apakah Pakistan menggambarkan Islam rahmatan lil alamin? Saya mau nanya, apakah agama Islam mengajarkan kekerasan, hukum jalanan seperti itu? Saya mau nanya, tolong jawab. Tidak, nggak ada. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memerangi suatu kaum karena berbeda keyakinan semata. Nabi Muhammad SAW justru lahir berjuang di tengah-tengah keluarga non-Muslim. Ya apa enggak? Pamannya Nabi Muhammad Islam apa enggak? Kakeknya Nabi Muhammad Islam apa enggak? Bukan. Tapi apa kata kakeknya? Abdul Muthalib. Saya di samping Muhammad. Barang siapa yang ingin menghalangi Muhammad, langkai dulu mayatku. Tepuk tangan dulu dong. Artinya Islam ini tidak pernah mencontohkan kepada siapapun, golongan apapun, kekerasan itu nggak ada. Rujukannya dari mana? Ya, lihat tuh. Jadi nggak tahu tuh Pakistan tuh lihat dari mana. Karena bisa jadi dia trauma di India. 2023, seorang parlemen Hindu melakukan kritik kepada Nabi Muhammad. Otomatis yang Islam protes dong, nabinya dikritik, ya apa enggak? Wajar. Ya. Nah, 300 tokoh Islam minoritas di India demo. Begitu pulang demonya juga tidak anarkis. Tiba-tiba rumahnya 300 tokoh Islam India rata dengan tanah. Apa kata polisi India? Kalian minoritas Islam gak usah macam-macam di India. India itu hanya untuk kaum mayoritas Hindu. Coba. Ya, kita lihat, lanjut. Jadi saya ingin membuka cakrawala berpikir kita. Lanjut, ada lagi? Ya. Bukan Islam yang salah, bukan Kristen yang salah, bukan Hindu yang salah, tapi karena negara-negara yang kita sebut itu tidak mengenal istilah kerukunan beragama, karena mereka tidak punya ideologi yang mempersatukan semua perbedaan di dalamnya seperti kita. Hanya kita yang memiliki ideologi yang bisa mempersatukan, mempertemukan seluruh perbedaan, seluruh lapisan. Kita punya ideologi yang namanya apa? Pancasila disebut juga dengan meja statis. Meja statis ini adalah suatu pondasi yang statis, tidak berubah, dan terbukti ratusan tahun membawa bangsa Indonesia dari alam penjajahan, dari alam perang saudara menjadi alam persatuan. Pancasila juga disebut sebagai lestar dinamis, bintang penuntun kehidupan. Jadi agama apapun, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Protestan, penghayat kepercayaan, ini bisa bersatu karena kita memiliki titik tumpu yang sama di negara Indonesia ini, dan kita memiliki titik tuju yang sama untuk menuju Indonesia yang berdaulat lahir batin. Tepuk tangan lu dong untuk Pancasila. Ya, lanjut. Wah, banyak konflik. Karena ini waktunya hanya 15 menit. Daripada honor saya dipotong kalau lewat saja, kita langsung ke Pancasila. Terus, tolong Asrot lebih cepat dikit. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu, kita beruntung tinggal di Indonesia, di DKI Jakarta, di Jakarta Selatan, satu-satunya negara di dunia yang bisa
tentram, damai, beribadah. Ya, kita beruntung. Ya, karena Indonesia ini satu-satunya negara juga di dunia yang lahir karena mengusir penjajah. Jangan samakan Indonesia dengan Amerika, mohon maaf. Amerika itu bisa lahir, dia bisa ada bukan mengusir penjajah, dia mengusir penduduk asli. Dia melakukan genosida terhadap suku apa di Amerika? Suku India. 50 juta suku India digenosida, direbut. Begitu juga dengan Australia. Mengusir suku asli di Australia, suku apa? Aborigin. Diusir, diinvasi. Singapura, Malaysia, negara lain itu dikasih oleh Inggris karena Commonwealth. Kalau kita mengusir penjajah, karena pada 15 Agustus 1945 7 orang pemuda hebat ini menculik Bung Karno ke Rengas Dengklok. Bung Karno berkata, "Bung, kita harus deklarasi kemerdekaan sekarang juga." Apa kata Bung Karno? "Oh, nggak bisa. Wahai pemuda, karena saya sudah janji sama Kaisar Jepang akan memberikan kita kemerdekaan pada 24 Agustus. Gak bisa, Bung, bullshit. Karena menurut perjanjian PBB, negara yang kalah perang, yaitu Jepang, harus menyerahkan negara bekas jajahannya ke penjajah sebelumnya, yaitu Belanda. Itu hanya taktik Kaisar Jepang mengulur-ulur waktu. Kita nggak akan pernah merdeka. Sekarang, Bung. Karena dipaksa, akhirnya apa? Bung Karno dan Bung Hatta membuat naskah proklamasi, dan pada 16 Agustus 1945 kita sudah mendeklarasikan kemerdekaan. Jadi sekedar catatan untuk Bapak Ibu, sebenarnya pertama kali kita diproklamirkan kemerdekaan bukan 17 Agustus, tapi tanggal berapa? 16 Agustus 1945 di Kerawang, Rengas Dengklok. Ya, itu di rumah pahlawan kita, etnis Tionghoa. Ya, agama Buddha. Jadi semua agama punya peranan. Tapi kata Bung Karno, waduh gak afdol nih. Yang dengerin cuma kalian, 7 orang pemuda hebat. Besok kita ulang di Jakarta pada 17 Agustus 1945. Dan pada 18 Agustus 1945 Pancasila disahkan sebagai dasar negara kita. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Jadi kalau mau membandingkan kerukunan beragama Indonesia dengan negara lain, itu salah. Karena Indonesia ini adalah kiblatnya, pusatnya kerukunan dunia. Iya apa enggak? Ya. Kita harus yakin itu, ya. Asal apa? Asal para tokoh yang ada di hadapan saya ini memegang teguh 4 konsensus dasar bangsa. Coba tolong sebutkan berurutan. Ini tokoh kebangetan nih kalau nggak tahu 4 konsensus dasar bangsa. Yang pertama apa? Pancasila. Yang kedua apa? UUD 45. Yang ketiga apa? NKRI. Yang keempat apa? Ya karena ada di depan. Aduh, ini harus ikut Lemhanas ini kayaknya nih ya. Oke, tapi Lemhanas terbatas. Kemarin di Jakarta 120 orang yang daftar 2000. Kami juga bingung nyeleksinya. Akhirnya saya minta rekomendasian teman saya 2 orang masuk. Itu pun yang lain protes, "Bang, kita ikut juga dong." Karena kalau udah ikut diklat Lemhanas 8 hari, biaya pemerintah, dapat sertifikat, dapat PIN khusus, dan dapat berjejaring di 20.000 lebih alumni se-Indonesia. Ya, termasuk bisa berjejaring dengan anggota DPR RI dan DPD terpilih. Ya, nah itulah salah satu manfaat berjejaring. Tapi saya yakin Bapak Ibu di sini juga berjejaring. Oleh karena itu tidak ada yang lebih kuat, lebih hebat dibanding persatuan dan kesatuan kita. Setuju nggak Bapak Ibu? Nah, ini secara singkat, karena waktu saya sangat terbatas, kita akan kupas secara cepat saja 4 konsensus dasar bangsa ya. Selanjutnya nanti materi silakan di-share agar Bapak Ibu bisa menyampaikan kembali kepada timnya, kepada anggotanya masing-masing ya. Jadi tidak ada lagi istilahnya konflik lah. Saya percaya di Jakarta Selatan nggak ada tuh masalah kerukunan, ya apa enggak? Iya. Ini Hindu Buddha berdampingan ya, Islam sama Islam juga. Jadi ini hanya untuk menguatkan saja. Justru negara-negara lain harus belajar ke Indonesia, belajar ke DKI Jakarta. Sekedar catatan Bapak Ibu harus tahu. Sejak tahun 2013 sampai 2017, sewaktu Afghanistan masih di bawah pemerintahan koalisi Amerika, ya, pemerintah Afghanistan, ya, yang kontra dengan Taliban, itu belajar datang ke pondok pesantren NU Muhammadiyah di Jakarta. Ganti-gantian aja. Habis itu bulan depannya Taliban datang ke sini.
Mereka ingin belajar bagaimana kok di Jakarta, di pondok-pondok pesantren bisa, ini di masjid-masjid bisa, ini imamnya, imam sholatnya mazhab Syafi'i, mukminnya mazhabnya Hambali, makmum. Kok bisa? Di Afghanistan gak akan terjadi. Di Afghanistan berantem sehingga mereka nangis. Kapan kami bisa mewujudkan kerukunan seperti di DKI Jakarta, seperti di Indonesia? Tepuk tangan lu dong untuk DKI Jakarta Indonesia. Bapak Ibu harus bangga. Taliban tuh belajar ke Jakarta, datang ke kantor PBNU, datang ke kantor Muhammad, datang ke kantor MUI. Mereka belajar ke sini dan sampai hari ini mereka nggak bisa. Akhirnya apa? Ngalah. Akhirnya Taliban sekarang menerapkan khilafah. Di Afghanistan sekarang berlaku khilafah. Semua ormas nggak ada, lebur semua. Balik lagi ke zaman kemunduran. Perempuan nggak boleh lagi nyetir, nggak boleh lagi sekolah. Harus pakai cadar. Ya sudah, jadi negara terisolir. Dia mengamputasi dirinya dari moderasi beragama, mundur lagi. Nggak ada. Ya. Nah, itulah yang terjadi. Kita lanjut lagi. 4 konstitusi dasar bangsa, ya. Lanjut. Apa yang bisa kita pelajari dari nilai-nilai Pancasila dan tokohnya siapa? Nah, ini Bung Karno. Bung Karno ini tokoh yang sangat religius, ya. Ini terbukti pada saat tahun 1962 Nikita Khrushchev, presiden Uni Soviet, sekarang Rusia, itu meminta Bung Karno datang ke Uni Soviet karena Bung Karno waktu itu pemimpin Asia. Jadi diharapkan Bung Karno masuk blok timur, tapi Bung Karno nggak mau. Saya nggak mau datang ke Uni Soviet sebelum Anda temukan makamnya Imam Bukhari, perawi hadis yang paling sahih, dokternya hadis. Waduh Bu, diganti aja deh syaratnya. Nggak bisa. Akhirnya selama setahun Nikita Khrushchev berhasil menemukan makamnya Imam Bukhari. Sekarang di negara Uzbekistan, dulu gabung, ya kan? Makamnya berantakan. Akhirnya Bung Karno, tolong dibikin masjid, kamu harus muliakan. Akhirnya apa? Dalam waktu singkat dibangun, dana miliaran, APBN-nya Rusia. Wah, jadi tempat singgah ziarah internasional. Itu jasanya Bung Karno. Tepuk tangan dulu dong untuk Bung Karno. Ya, di tengah-tengah negara sosialis tapi bisa tegak agama Islam. Itu prinsipnya seperti itu. Ya. Nah, ada nilai religius, nilai kekeluargaan, nilai keselarasan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan sesuai dengan Pancasila. Ini harus dipegang oleh Bapak Ibu, teman-teman sekalian di Jakarta Selatan. Tidak ada lagi kita tidak menghargai perbedaan dan keyakinan. Janganlah kita mudah memfatwakan, menyudutkan, oh kamu sesat. Apa dasarnya sesat? Siapa yang berhak menghakimi sesat atau menyesatkan? Itu gak bisa. Oh kamu gak sesuai, ayo sama-sama. Sesuatu yang sifatnya dogmatis teologis itu tidak akan bisa diselesaikan di meja perdebatan. Benar apa enggak? Tapi akan selesai di meja yang penuh dengan perundingan, penuh dengan keharmonisan. Balik lagi ke ayatnya, lakum dinukum waliyadin. Ya apa enggak? Kita tidak perlu mempertentangkan suatu faham teologi satu sama lain, enggak selesai. Karena bukan kita yang menjadi juru hakim terhadap teman kita, ormas yang berkeyakinan lain. Benar apa enggak? Sejauh tindakan saudara-saudara kita, teman-teman kita tegak lurus terhadap ideologi 4 konsensus dasar bangsa, maka harus kita dukung. Kecuali sudah memecah belah, oh nggak ada cerita, nggak akan kita terima di bumi NKRI. Setuju Bapak Ibu? Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Bapak Ibu yang bisa menilai sesuai nggak dengan ajaran Pancasila? Apakah ini menghasut? Apakah ini memecah belah? Ya, itu aja patokannya. Nah, yang kedua, ini ada video cuma nggak sempat kita putar ya. Oke, lanjut. Ini suatu saya tugas di Lemhanas tahun lalu, saya melakukan tes Pancasila di Pantai Senggigi. Ternyata banyak sekali yang nggak hafal Pancasila, ya kan? Nah, ini UUD NKRI, UUD tahun 1945, ada nilai demokrasi, nilai kesederajatan, nilai ketaatan hukum. Bung Hatta menjadi contoh tokoh yang bisa menjadi suri tauladan dalam UUD 45. Beliau penyusun utamanya. Beliau juga yang mendirikan asas kebersamaan, ekonomi koperasi. Jadi Bapak Ibu, kalau mau rukun, kalau mau guyup, harus kita jaga nilai demokrasi, kesederajatan, dan ketaatan hukum. Tidak ada perbedaan Islam Kristen, Islam Konghucu, Islam penghayat dalam akses terhadap kesederajatan, keserahan terhadap pemerintah. Benar apa enggak? Enggak ada perbedaan.
Kita Indonesia tidak mengenal faham mayoritas atau minoritas, karena semua hukum ini dibangun di atas landasan kebersamaan. Semua punya jasa masing-masing. Itulah sebabnya Piagam Jakarta 22 Juni 1945 direvisi. Karena saat Piagam Jakarta sudah diakui oleh seluruh tokoh agama, akhirnya apa? Saudara kita dari Bali protes, Bung Hatta, kami ini Hindu, kami ikut berjuang, tapi kenapa sila pertama syariat Islam? Tolong diganti, atau kami umat Hindu di Bali memisahkan diri dari Indonesia. Wah, gawat. Bali terancam mau jadi negara sendiri. Saudara kita Sam Ratulangi, Protestan di Sulawesi Utara, Bung Hatta, apa ngana buat terhadap Piagam Jakarta? Kami ini Protestan, tapi kami berjuang, keluarga kami sudah banyak yang meninggal. Tolong sila pertama diubah, atau Sulawesi Utara keluar dari Indonesia. Waduh, Joe Manado mengancam keluar dari Indonesia. Nanti nggak ada lagi noni-noni cantik di Manado, Nah, bahaya. Lalu saudara kita dari Maluku, Bung Hatta, beta ini Katolik, tapi beta berjuang untuk Indonesia. Tolong sila pertama Piagam Jakarta diubah. Akhirnya apa? Bung Hatta lapor kepada Bung Karno. Bung, gawat ini. Saudara-saudara kita dari Indonesia Timur, tokoh non-muslim, mengancam memisahkan diri dari Indonesia kalau sila pertama tidak diubah. Oh, gampang, kata Bung Karno. Ayo kita kumpulkan para kiai. Ada Kiai Haji Wahid Hasyim, ada Kiai Haji Agus Salim, ada Ki Bagus, ada Ki Mangunkusumo. Akhirnya apa? Kiai Haji Wahid Hasyim, ayahanda Presiden Gus Dur, membuka Al-Quran, karena beliau salah satu pendiri Pancasila juga. Oh, dalam Al-Quran ternyata tauhid itu lebih di atas hukum syariah. Maka dengan ini, ketauhidan dalam umat Islam adalah mengesahkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cukup kami, para kiai, bersepakat sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sudah menjamin umat Islam dalam menjalankan syariah Islam. Berarti menerapkan Pancasila, berarti menerapkan syariah Islam dari aspek kebangsaan. Berarti umat Kristen, Hindu, Buddha juga dijamin sesuai dengan agamanya masing-masing. Akhirnya apa? Semua para tokoh founding father setuju. Pelukan gak jadi pisah, dan Pancasila sila ke-1 jadi ketuhanan yang Maha Esa. Tepuk tangan dulu dong. Oh ya. Kiai-kiai kita dulu mayoritas kiai Muslim dulu memang terkenal toleran. Jadi kalau ada kiai yang tiba-tiba hari ini pakai sorban, jenggotan, tidak bisa menerima keberagaman, tanya dulu. Lu ikut berjuang nggak untuk kemerdekaan Indonesia? Lu ikut nyusun Pancasila apa enggak? Tanya gitu, setuju? Iya dong, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Gitu ya, gampang aja. Dari mana asalnya? Asal usul dari mana gitu ya? Dulu semua Kiai NU Muhammadiyah berjuang, ya. Jenderal Sudirman ikut berjuang, itu Kiai Muhammadiyah, hafiz Quran itu, ya, menunjukkan nasionalismenya kepada bangsa dan negara. Jadi nggak ada kiai nggak nasionalis, itu nggak ada. Ya, jadi Bapak Ibu, tolong itu menjadi pedoman kita semua. Dari dulu Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua, ya. Itu esensinya yang harus sama-sama kita jaga. Lanjut, yang ketiga. Ya, yang ketiga NKRI. Nah, ini kita belajar dari Jenderal Sudirman ya. Nilai kesatuan wilayah. Jenderal Sudirman didiagnosis sakit TBC akut. Paru-parunya tinggal sebelah. Beliau sesekali batuk darah. Tahun 1949, pada saat beliau memimpin perang gerilya, beliau berjalan tertatih-tatih di Istana Negara. Saat itu istana kita di Jogja, karena Jakarta sudah tidak aman. Sambil pincang-pincang, beliau dituntun sama ajudannya. Beliau tetap lapor ke presiden. Lapor presiden, kami sudah menempatkan ribuan pasukan di hutan Jawa Tengah, di sini. Sambil sesekali beliau batuk, tapi batuknya batuk darah, Bapak Ibu. Melihat hal tersebut, Presiden Soekarno nangis. Ini Panglima TNI saya, bisa jadi besok meninggal, tapi kok semangatnya seperti ini. Akhirnya apa? Presiden Soekarno ngasih perintah. Hei Sudirman, letakkan tongkat komando
serahkan pada wakilmu. Kau berobat, negara akan menjamin semua biaya pengobatanmu. Bapak Ibu lagi sakit, ditawarin istirahat, cuti, dibiayain, mau apa enggak? Mau. Nggak sakit aja pura-pura sakit. Itu kan Bapak Ibu. Apa kata Jenderal Sudirman? Beliau nunduk dulu sebentar, besok menatap tajam sambil melotot Presiden Soekarno. Kata Presiden Soekarno, wih nih Panglima TNI saya ngapain melotot? Mohon maaf Presiden, kali ini saya menentang perintah Presiden. Wah kaget. Sejak kapan ada anak buah yang berani tentang atasan? Baru Sudirman ini. Apa kata Jenderal Sudirman? Yang sakit itu Sudirman. Panglima besar tidak pernah sakit dan tidak akan menyerahkan tongkat komando sampai kapanpun sebelum Belanda pergi dari Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Itu kiai kita yang mencontohkan, ya, kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan, apalagi kepentingan pribadi. Ya apa enggak? Ya. Nyawanya sudah di ujung leher pun beliau tidak pernah pedulikan. Kalaupun saya akan meninggal di medan perang, saya tidak akan mati di kamar rumah sakit. Bawa saya ke medan tempur. Itu seperti itu terus semangatnya. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, besok-besok yang encok pegelinu, hipertensi, tolong jangan banyak alasan kalau diundang rapat. Sudah dapat honor, dapat hibah, banyak alasan lagi. Setuju ya? Tepuk tangan dulu dong. Jadi harus semangat ya. Zaman dulu Jenderal Sudirman boro-boro dapat honor narsum, boro-boro dapat perjalanan dinas, boro-boro dapat paket full board meeting yang ada dari hutan ke hutan. Tapi semangatnya luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Jenderal Sudirman. Ya, saya suka merinding kalau bicara tentang beliau karena beliau seorang kiai kita yang luar biasa, udah gak ada bandingannya nih. Bagaimana pengorbanan terhadap bangsa dan negara. Ya, udah hidup nyaman di pondok pesantren, lari menghadap Bung Karno. Bung, kami siap dengan pengalaman tempur kami, ya. Oke, lanjut yang terakhir. Bagaimana kita belajar Bhinneka Tunggal Ika dari Kiai Haji Wahid Hasyim? Tadi sudah disebutkan, beliau salah satu perumus Pancasila, ya, putranya pendiri NU. Siapa nama ayahnya? Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kiai besar lagi, ya. Nah, jadi dengan keteladanan Kiai Haji Wahid Hasyim, ini kita belajar 3 nilai. Nilai toleransi, nilai universal, dan nilai gotong royong. Kalau tidak ada nilai toleransi, tadi Pak Ketua FKUB Jakarta Selatan sudah bilang, akarnya di toleransi dulu nih. Kalau tidak ada toleransi, maka tumbuhlah paham radikalisme. Kalau sudah tumbuh paham radikalisme, akan tumbuh menjadi terorisme. Oleh karena itu, toleransi ini adalah menjadi bunga-bunga yang harus disebarkan oleh rekan-rekan di berbagai kesempatan. Batasan itu tadi, selama saudara kita memegang teguh dan tegak lurus terhadap 4 konstitusi dasar bangsa. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Kalau melenceng, itu namanya bukan toleransi, itu namanya pembiaran terhadap makar. Gak ada selain Pancasila yang menjadi ideologi di negara kita. Dari tahun 46 sampai tahun 59 dulu pernah timbul pemberontakan DITI dan lain sebagainya karena tidak puas dengan Pancasila. Akhirnya terjadi kekisruhan, dan pada tahun 1959 Bung Karno mengeluarkan dekret presiden, kita kembali ke Pancasila. Ya, setelah itu sampai 30 September tahun 65 terjadi pemberontakan ingin menggulingkan nilai-nilai Pancasila. Nggak bisa. 1 Oktober 65 Pancasila sakti. Jadi Pancasila ini tidak bisa diutak-atik, diganggu-gugat. Setuju Bapak Ibu? Setuju. UUD 45 sudah diamandemen 4 kali. Pancasila nggak ada istilah amandemen, ya, karena Pancasila ini adalah falsafah Grundslag, kata Bung Karno, falsafah yang menjadi dasar semua pemikiran ilmu yang ada di Indonesia tentang bagaimana berbangsa dan bernegara. Jadi kalau falsafah paling dasar diutak-atik, goyanglah bangunan yang bernama Indonesia. Oleh karena itu Bapak Ibu, itu batasannya. Dan kita wajib melindungi saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan selama dia ada dalam koridor 4 konstitusi dasar bangsa. Karena Indonesia memang diciptakan majemuk. Indonesia diciptakan beragam. Kalau tidak bisa menerima keberagaman, angkat kaki dari Indonesia. Benar apa enggak?
Nggak bisa menerima perbedaan mazhab, perbedaan khilafiyah. Jangan ada KTP merah putih. Iya apa enggak? Di Indonesia ini tempatnya keberagaman. Kurang lebih 1.340 suku, kurang lebih 720 bahasa daerah, 17.000 pulau, ada 300 aliran kepercayaan, ada 300 etnis. Banyak sekali. Nggak bisa, itu udah karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa dari zaman dahulu. Makanya kata Bung Karno, aku ini bukan penemu Pancasila, tapi aku penggali nilai-nilai Pancasila dari lubuk hati sanubari dan warisan leluhur. Jadi jelas Pancasila tidak bisa disamakan dengan ideologi apapun di negara lain. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Terakhir lanjut sebagai ringkasan. Ya, ini kita lihat ratusan umat muslim di Larantuka NTT gotong royong bangun gereja pada 1 Juni 2023 sebagai wujud implementasi Sesakti Bhinneka Tunggal Ika. Bisa kita putar Bang? Videonya bisa? Bisa. Oke, kalau nggak bisa Asrot potong honor ya. Oke, ya, udah anak magang potong honor lagi. Oke, bisa? Silakan, Mbak Asrot. Suaranya nggak ada. Oke, bisa? Dimatiin dulu ya. Bisa digedein? Volumenya itu masih silang ya. Mas Ilham tolong dibantu. Ah, gede. Bisa? Oke, benar. Mbak Asrot potong honor nanti. Oke, nggak apa-apa. Nanti di-share ya materi saya, tolong di-share biar teman-teman yang lain bisa memaparkan. Baik Bapak Ibu, terus terakhir Mbak Asrot, semoga yang di Zoom nanti juga bisa mengikuti ya tanpa ada gangguan ya. Jadi Bapak Ibu, kebetulan kami menggagas Sekolah Laboratorium Pancasila. Ini bekerjasama dengan Kementeriannya Pak Talib. Bulan lalu sudah di grand launching oleh Menko PMK yang lama, Prof. Muhadjir Effendi, guru kami. Dan insya Allah tidak lama lagi DKI Jakarta kami juga pilot project ya. Ada di Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan insya Allah akan menyusul di Jakarta Selatan. Nanti akan di grand launching oleh Pak Menko PMK yang baru, Prof. Pratikno ya, beserta dengan kementerian lembaga yang lain. Dan di Sekolah Laboratorium Pancasila, insya Allah nanti kalau ada agama apapun akan difasilitasi ibadahnya, tidak akan digabung. Selama ini mohon maaf, sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, SMK di seluruh Indonesia rata-rata cuma punya satu guru agama. Kalau nggak Katolik, Protestan, ya apa enggak? Yang non-Muslim ya. Akhirnya apa? Cuma punya satu guru agama. Begitu pelajaran agama, Katolik gabung ke Protestan. Padahal cara ibadahnya beda, ya apa enggak? Nah, dengan adanya Sekolah Laboratorium Pancasila, nanti kami pisah. Berarti Katolik dia nggak punya guru agama, nanti akan kami fasilitasi dengan penyuluh agama di Kemenak. Kalau Konghucu akan kami fasilitasi dan juga penghayat kepercayaan. Itu belum pernah ada terjadi di dunia dan di akhirat. Kalau nggak percaya Pak Yai, silahkan cek ke akhirat duluan Pak Yai. Saya insya Allah belakangan Pak Yai. Ya kan? Nah, itu insya Allah akan terjadi di Indonesia moderasi beragama. Mantap apa enggak? Tepuk tangan dulu dong. Ya, ini sekalian tugas disertasi S3 saya, administrasi publik. Sekaligus nanti Pak PJ Gubernur akan menjadikan ini sebagai percontohan nasional ya. Jadi mohon doanya semoga Sekolah Laboratorium Pancasila nanti bisa segera di launching dan bisa menjadi angin segar bagi kehidupan moderasi beragama dan kerukunan di Indonesia. Dari masuk sekolah, anak-anak sudah kita didik, kamu hormat bendera, hormat bendera. Ada dari siswa yang masih nggak mau hormat bendera. Kita dalamin terus itu. Ternyata pemahaman yang sampai. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terakhir Bapak Ibu, kami berharap Bapak Ibu hafal 4 konsensus dasar bangsa. Ya, oke, nggak lihat slide, harus urut, nggak boleh ngacak. Yang pertama apa? Pancasila. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan rukun kompak semua. Amin. Terima kasih. Mohon maaf atas kurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salam Pancasila. Terima kasih.